Tim Ting, Hmm? cara cari unit economics tuh gimana sih? Ajarin dong. Sebelum kita praktekin, simpelnya unit economics adalah salah satu matriks untuk kita melihat keuntungan ataupun kerugian dari perusahaan, tapi di level per satu unit. Contohnya, kalau kita ngelihat perusahaan oil and gas, revenue-nya kan dikonsolidasi tuh, digabung 5 triliun, 4 triliun, 3 triliun. Kita mau lihat keuntungan ataupun kerugiannya per satu barel yang dijual, per satu unit. Itu yang kita sebut sebagai unit economics. Karena sebagai investor, kalau kita udah melihat unit economics-nya, itu baru akan kelihatan lebih clear. Biaya apa aja yang bengkak, biaya apa aja yang membuat perusahaannya jadi marginnya kecil ataupun sebaliknya. Langsung aja kita kasih tahu 3 tips untuk mengetahui unit economics dari masing-masing perusahaan. Let's think. Yang pertama, cara paling gampang, itu langsung di-spill oleh perusahaannya. Biasanya suka dikasih tahu di public expose. Kita ambil contoh misalnya United Tractor. Dia kasih tahu, penjualan alat berat mereka, unitnya itu ada berapa banyak. Tinggal kita bagi pendapatan alat berat mereka, dibagi dengan unit alat berat mereka. Dapat rata-rata satu unit alat berat, itu dijual di harga yang berapa. Itu yang kita sebut sebagai unit economics. Yang kedua, kita bandingin dengan kompetitor ya. Coba teman-teman, kalau nggak percaya, coba cek unit economics perusahaan poultry. Itu pasti datanya susah dicari. Biasanya yang kita lakuin, adalah kita gunain proxy dari beberapa emiten poultry seperti Market Leader, Caron Pokpan. Data dari dia, ini yang kita pakai untuk melihat unit economics kompetitornya. Itu bakal jadi jauh lebih gampang. Yang terakhir, kalau dari perusahaan yang nggak kasih tahu, kompetitor nggak kasih tahu, kita minimal bisa asumsi. Seperti kata Warren Buffett, it's better to be roughly right than precisely wrong. Langsung aja kita cek bareng-bareng. Kita ambil contoh perusahaan Cimory. Perusahaan ini memang nggak state volume penjualan mereka berapa. Tapi minimal kita bisa lihat emisi cakupan yang mereka hasilkan. Mereka keluarin berapa banyak energi. Kemudian mereka juga kasih tahu untuk menciptakan satu produk mereka itu perlu berapa energi ekuivalen. Kemudian kita bisa bagi ini semua untuk dapat gambaran kasar. Kita bisa mendapatkan estimasi berapa volume yang Cimory berhasil produksi di tahun tersebut. Tentu aja angkanya nggak 100% akurat, tapi minimal ini bisa jadi gambaran buat kita. Apakah volume perusahaan terus bertumbuh? Apakah emisi yang dihasilkan oleh perusahaan terus bertumbuh atau enggak? Karena logikanya nggak mungkin dong setiap tahun produksinya naik, tapi emisi yang dihasilkan turun. Apalagi kalau memang intensitas emisi per produknya itu nggak turun. Jadi balik lagi, kalau kita ngomongin consumer, volume sebisa mungkin harus tetap terus bertumbuh. Itulah 3 tipsnya. Kalau mau tahu tips-tips kayak gini dalam menganalisa suatu perusahaan, langsung aja klik link di bio, join Value Investing Program. Pre-order akan kita tutup tanggal 25 Januari. Sampai jumpa di workshopnya, kita bedah emiten yang menarik bareng-bareng.